selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LC. Kepada beliau kami silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula nyuwun jawab salame sing semangat, sing banter nggih. Kula dongaaken sing jawab salame banter dhewe muga-muga utang-utange ndang kesaur. Kula dongaaken sing jawab salame banter dhewe sing dereng gadah jodoh enggal-enggal pikantuk jodoh. Sing sampun gadah jodoh jawab salame semangat, kula dongaaken muga-muga jodhone tambah. Tambah mboten Bu? Maksud kula muga-muga tambah istiqomah, keluargane tambah sakinah, mawaddah, rahmah, rezekine tambah sawah, tambah omah, tambah mamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun sami semangat anggenipun jawab salam niki berarti sing rawuh rata-rata utange. Bismillah ya amantu billah tawakkaltu ala Allah masya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sepindah para rawuh kawula matur bismillah ya amantu billah tawakkaltu ala Allah. Kawula pasrah dateng Gusti Allah. Siang menika diperintah kalih keluarga besar Simbah Kiai Abdul Jalil untuk memberikan Mau'izatul Hasanah, yang mana sebenarnya yang saya sampaikan niki sanes Mau'izatul Hasanah alias Maidu Sayyi'ah, jauh dari yang dinamakan dari Mau'izatul Hasanah. Kalau yang disampaikan oleh Pak Kiai Zainal, Pak Kiai Nur Kholis, Pak Kiai Mu'arif, ini semuanya adalah mau'idhah yang patut untuk kita dengar, mau'idhatul hasanah. Kalau saya maidu, tirose wong Jawa niku maidu, ari wong Tegal ngomongin apa maidu? Napa? Maido, sami mawon. Dados niki maido ngeten kemawon. Jadi ceritanya ngeten para rawuh. Kula niki setengah diprank kalih panitia. Awalnya diundang niku tanggal 18 malam. Tapi setelah itu dirubah tanggal 19. Tapi tidak ada keterangan malam atau pagi. Jadi awalnya niku diundang tanggal 18 malam. Nah niki Pak Kiai Royani niki rencang kula tenggene Pakistan. Terus habis itu dirubah tanggal 19. Kula nggih siap mawon sami'na wa atokna, tapi tidak ada penjelasan pagi atau malam. H-1 alhamdulillah dapat selebaran. Ternyata acaranya pagi. Dan saya ini termasuk minal bangsawan. Bangsawan niku artosipun bangsa Tangiawan. Jadi betul-betul perjuangan ketika acara pagi hari kula piyambak niki bangsawan, bangsane Tangiawan, akhirnya para kiai awit wau dalu dereng saged tilem kiai. Jadi ndedep-ndedepi jam subuh manjing langsung berangkat. Alhamdulillah di perjalanan saged istirahat membayangkan bisa silaturahmi kalih panjenengan. Sehingga pagi hari ini alhamdulillah saged silaturahmi kalih keluarga besar Simbah Kiai Abdul Jalil, mugi-mugi dados silaturahmi ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Kula kemutan kali setunggal pepatah di dalam bahasa Arab, kullu syai'in qad syarafa bima humil. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa menjadi mulia karena ada sesuatu yang menempel pada dirinya. Jadi perkara ini biasa, tapi krono nggawa perkara sing luar biasa
akhirnya dia menjadi luar. Asline perkara ini biasa tapi membawa suatu hal yang istimewa akhirnya jadi istimewa. Contoh seperti Makkah dikatakan Al-Mukarramah, di dalamnya ada Baitullah, di dalamnya ada Ka'bah, di dalamnya ada Hajar Aswad, sehingga Makkah menjadi mulia. Al-Madinah menjadi Al-Munawwarah, di dalamnya ada Masjid Nabawi, dan yang paling spesial di Madinah wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Madinah menjadi lebih mulia. Pundi malih Palestina, di dalamnya ada Masjidil Aqsa, kanan kiri Masjidil Aqsa makamnya para anbiya, makamnya para nabi. Nabi Isa tenggone Palestina, Nabi Musa, Nabi Harun, dan juga nabi-nabi yang lain niku wonten tenggone Palestina. Akhirnya Palestina menjadi mulia. Kemuliaan daerah-daerah menika para rawuh karena di dalamnya menyimpan sifat yang mulia. Di dalamnya ada orang-orang yang mulia sehingga daerahnya ikut menjadi mulia. Teng pondok-pondok Jawa niku rata-rata nggih pakai nama daerahnya. Panjenengan ngertos apa nama pondok yang didirikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari di Jombang? Pondok Tebu Ireng niku nama daerahnya. Lebih terkenal nama daerahnya Desa Tebu Ireng. Pondoknya Mbah Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras, pakai nama daerahnya. Pondoknya Yai Mu'arif Kalih Rencang-Rencang Himasal niki namine Lirboyo, itu pakai nama daerahnya. Pondoknya sinten Mbah Kiai Jazuli Ploso, itu nama daerahnya. Sampai tenggone Jawa Barat Cirebon Babakan Ciwaringin, nama daerahnya. Gedongan, Kempek, Benda Kerep, Buntet, semuanya pakai nama-nama daerahnya. Nggih napa mboten? Jenengan ngertos napa mboten? Nami pondok pesantren sing wonten teng nggone Gedongan namine napa Kiai? Apal napa mboten? Kula mawon sing dadi asline wong Gedongan, dadi kula niki asline tiyang Gedongan. Kula abah kula niki mbah kula Mbah Kiai Mahrus, Mbah Kiai Mahrus niku Mbah Ali niki mantu daripada Mbah Kiai Said Gedongan. Saya sendiri yang aslinya dari Gedongan niku mboten ngertos Kiai. Nama pondoknya Gedongan niku nopo? Yang saya tahu hanyalah ya pondok Gedongan. Buntet ya pondok Buntet. Terkenal dengan nama daerahnya. Barokai pondok para rawuh, akhirnya daerah-daerah yang ada di sekelilingnya derek tambah menjadi istimewa. Barokai santri para rawuh, barokahnya orang-orang soleh yang ada di pondok pesantren, akhirnya daerah sekitarnya ikut menjadi mulia. Sama halnya yang kita rasakan di Kali Kangkung. Kali Kangkung nama daerahnya, pondoke asli ini sebenarnya kula nggih mboten ngertos apa nama pondoknya. Begitu tadi Kiai Nurholis dawuh Raudhatut Thalibin Al Husaini, baru ngerti, oh nama pondoknya niku ternyata Raudhatut Thalibin Al Husaini. Sama seperti daerah yang saat ini kita ada di sini. Daerahnya tambah mulya karena ada pondok pesantren. Teng lebete pondok pesantren ada orang-orang yang soleh di dalamnya. Teng lebete pondok pesantren wonten para santri yang tiap hari mengaji, yang tiap hari mencari ilmu, yang tiap hari beribadah. Insya Allah tambah keberkahan kagem daerah-daerah yang ada di sekitarnya, tambah barokah kagem orang-orang yang ada di sekitarnya.
Amin ya robbal. Nah niki para rawuh menjadi wujud bukti bahwasannya satu, para ulama-ulama kita itu hubbul waton minal imannya tenanan. Bagaimana cinta mereka kepada tanah air serius, sampai-sampai lembaganya itu dinamakan dengan nama daerahnya karena serius, tidak mengedepankan nama-nama yang baru. Ari ditakoni kalih tiang-tiang sing kenalan panjenengan saking pundi, yang disebut adalah nama daerahnya. Pak Kiai Mu'arif saking pundi, yang disebut nama daerahnya. Mbah Nyai Siti Aisyah saking pundi, yang disebut nama daerahnya. Pondoke pondok pundi, yang disebut nama daerahnya. Bukan nama-nama yang baru, bukan nama-nama pemberian untuk lembaganya, mboten, tapi yang disebut nama daerahnya. Ini menjadi wujud bahwa para sesepuh, para ulama kita memberikan contoh kepada kita, lek hubbul waton minal iman kudu sing tenanan, ora macem-macem, ora ecek-ecek, tapi nama lembaganya ini sampai diberi nama dengan nama daerahnya. Nama itu enggak penting, tapi yang penting adalah wujud daripada hubbul waton minal iman. Pun niki sing pertama. Sing nomor kalih, balik pada permasalahan kullu syai'in qad syarafa bima'umil. Itu sama dengan kita para rawuh, sama dengan kita. Kita ini sampai dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi, afdhalul ummah ummati, paling utama-utamane umat itu adalah umatku. Sampai tenggone Al-Qur'an dipun dawuhaken pripun? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang khair, umat yang paling apik, umat yang istimewa. Jenengan dipromosikan seperti ini di dalam Al-Qur'an, subhanallah. Tapi bukan karena hakikat kita, dudu krono awake dewek, dudu, tapi karena apa? Karena kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami seperti panjenengan para rawuh, contoh seperti wong lanang aslinya biasa-biasa kemawon, wajah juga enggak begitu tampan, biasa-biasa saja, tapi kalau dia berada di balik setir mobil Mercedes Benz, di balik setir mobil BMW, kira-kira perempuan mana yang nggak akan melirik? Leres napa mboten, Bu? Wajah biasa, nggak begitu tegep, nggak begitu ganteng, tapi semua jari jemari 10 niki isine akik watu kali kabeh. Ayo, kira-kira perempuan mana yang tidak akan melirik? Minimal mereka di dalam hatinya, para wanita yang meliriknya itu hatinya berkata, iki wong kumat kapan? Nggih napa nggih, Bu? Sami wong wadon nggih kados ngoten niku. Asline biasa-biasa mawon, tapi karena macake luar biasa, sing jenenge lambe niki diginconi, mboten namung bibire kemawon yang dilipstikin, tapi sampai teng pipi-pipine. Sing jenenge alis niki alis sebelah kanan niki nggawe cara golok, sing sebelah kiri nggawa cara celurit. Menor maskarane niki 1/2 meter, nggawe blush on, leres nggih blush on namine. Sing abang-abang dincep-ncep nang nggone rai niku. Leres nggih? Napa Yai? Blush on sing dincep-ncep teng nggone wajah niku kabeh dimerah-merah, mboten namung pipine mawon sing dibloson, tapi sak bathuk-bathuke diabang-abang. Setelah itu dia pergi ke pasar, kira-kira
mana orang yang tidak akan melirik? Semua orang pasti akan melirik. Minimal teng jero ati niki ngomong, iki ondel-ondel apa pajangan omah. Nggih apa nggih? Lho niki bukan karena hakikatnya, bukan karena zatiyahnya, tapi perkara yang menempel pada dirinya. Mbuh lanang mbuh wadon, ketika ada sesuatu yang menempel pada dirinya yang istimewa, maka dia akan ikut istimewa. Kalau yang menempel pada dirinya bukan apa-apa, bukan suatu hal yang istimewa, maka dia akhirnya juga tidak menjadi apa-apa. Makanya para rawuh, tempelilah diri kita dengan hal yang istimewa. Dan yang membuat kita istimewa itu tiada lain adalah ilmu. Tempelilah putra putri panjenengan dengan hal yang istimewa. Dan yang membuat putra putri panjenengan istimewa itu adalah ilmu. Hiasilah putra putri panjenengan dengan perhiasan yang mulia, sehingga dia bisa menjadi orang yang mulia. Dan perhiasan yang mulia itu adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Ilmu dan akhlak bisa kalian dapatkan di pondok pesantren. Bener napa mboten? Ilmu dan akhlak bisa didapatkan di pondok pesantren, bukan di lembaga-lembaga lain yang tidak mengajarkan agama, yang tidak mengajarkan akhlak, yang tidak mengajarkan kitab kuning. Pondok pesantren insya Allah adalah lembaga yang pilihan untuk menjadikan, memproses putra putri panjenengan jadi putra putri yang berilmu dan putra putri yang berakhlakul karimah. Para rawuh, jadi pondok pesantren ini akhirnya menjadi jimat untuk daerah yang ada di sekitarnya. Kalau sudah dikatakan suatu pondok pesantren berada di satu daerah, ini bisa memberkahi daerahnya, bisa menjadikan daerahnya tambah istimewa. Barokahnya ada pondok pesantren yang menempel pada daerah tersebut, maka bisa dikatakan pondok pesantren itu adalah jimat. Jimat niku napa Bu? Barang siji di rumah. Maka pondok pesantren ini bisa menjadi jimat. Pondok pesantren menjadi jimat itu bukan karena bangunannya Bu, bukan karena gedungnya Bu, tapi karena apa? Orang-orang yang mukim di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya, kiai dan para santri, bunyai dan para santri, setiap hari saben wengi ngibadah, golet ilmu, dzikir, wirid, yasinan, maulidan, manakiban, semua dilakukan di dalam pondok pesantren. Bagaimana tidak terus akhirnya kiwa tengene pikantuk barokai pondok pesantren. Tapi bukan karena gedungnya. Gedungnya ini biasa-biasa saja. Orang yang ada di dalamnya, para kiai, para ibu nyai, para santri, inilah yang bisa memberkahi daerah yang ada di sekelilingnya. Makanya para rawuh, kalau ada satu pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat, di dalamnya ada kiai, ada santri, ada bunyai, ada orang-orang yang belajar, monggo diurip-urip. Monggo diurip-urip. Karena ini adalah jimat. Banyak orang yang tidak paham kalau keberadaan pesantren itu adalah jimat untuk wilayah yang ada di sekitarnya. Padahal jelas Al-Imam Abdullah ibn Abbas niku dawuh ketika menafsirkan ayat walaula taf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. Kata Al-Imam Abdullah ibn Abbas apa? Innallaha la yadfa'u bil mu'min as-salih an mi'ati jiranihi al-bala'a. Allah subhanahu wa ta'ala
itu menjauhkan bala, menjauhkan musibah untuk orang-orang yang ada di satu desa, untuk orang-orang yang ada di satu daerah. Dengan apa? Dengan wujudnya satu orang mukmin yang soleh. Ketika ada orang satu soleh di tengah-tengah masyarakat, maka ini akan menjadi jimat untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Jimatnya kenapa? Allah menjauhkan bala, menjauhkan musibah jatuh pada masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi ketika panjenengan menghidupkan pondok pesantren, berarti panjenengan memberikan keselamatan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Fahim tum? Understand? Alhamdulillah. Innallaha la yadfa'u bil mu'min as-salih an mi'ati jiranihi al-bala. Bala akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren. Kali Kangkung insya Allah pinaringan selamat, pinaringan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, wau sampun dipun dawuhaken kalih Pak Kiai Nurkholis. Dados kula niki namung nambahi kemawon, alias kula niki namung partai tambahan. Lek tirose tiang Kediri Jawa Timuran iki istilahnya omong tandukan. Tandukan. Napa tandukan niku Kiai? Uruk. Nggih, urukan. Urukan sini niku sing diuruk tanah niku nggih. Jadi lek tirose tiang Kediri mangan sing pertama niki makanan pokok. Nggih. Terus kemudian mau tambah makan. Ini namanya tanduk. Itu kalau di Kediri. Kalau tenggone Tegal napa namine? Napa Kiai? Uruk. Saya ini hanya minangkani urukan nggih mawon. Makanan sing pokok niki saking Pak Kiai Nurkholis, wonten saking Pak Kiai Zainal Arifin. Lah tiyang Kediri niku ari mangan urukan niku biasane langkung sekedik daripada makan sing pertama. Leres napa mboten? Tembriki ari mangan uruk. Ayo. Tembriki uruke langkung sekedik iki mestine nggih. Langkung napa? Jenengan makan yang pertama ini sedikit, yang kedua lebih banyak, begitu? Terus makan yang ketiga lebih banyak dari yang kedua. Astagfirullahaladzim. Jadi semakin tambah semakin banyak. Subhanallah. Terus jenengan manusia jenis nopo niki? Waduke wetenge gedene sepiro? Masya Allah. Dados ngeten para rawuh. Saya hanya sekedar uruk kemawon dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Nurkholis. Masya Allah, yang diingat ketika kita itu mati, itu pasti kebagusan yang kita berikan kepada orang lain. Betul napa mboten? Makanya ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, ari wong mati meninggalkan bojo, warisan. Wonten sing ngomong warisan, wonten sing ngomong bojo. Kalau mboten derek-derek. Dirasa Kiai Muarif soalnya Kiai ini duda. Kula mboten derek-derek Kiai ini. Ya Allah. Jadi ketika manusia mati meninggalkan nama, warisan. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, ari anak wong mati meninggalkan nama. Sing ditulis tenggone niku lho. Tenggone patokan niku nama. Mboten warisane pinten mboten. Tenggone patokan mboten wonten tulisane bojone sapa.
Warisane pira niku mboten ditulis tenggone patokan, tenggone batu nisan niku. Tapi yang ditulis adalah nama. Dan bagaimana orang bisa mengingat nama panjenengan? Panjenengan mengingat Jenderal Sudirman karena apanya? Jasa perjuangannya, betul. Panjenengan ingat dengan Diponegoro karena apa? Jasanya, perjuangannya. Panjenengan ingat dengan Presiden Soekarno karena jasanya. Panjenengan ingat Mbah Hasyim Asy'ari karena jasanya, perjuangannya. Panjenengan ingat dengan Mbah Wahab Hasbullah karena perjuangannya, karena jasanya. Maka ketika kita mati, yang diingat oleh orang itu adalah nama kita. Nama kita diingat oleh mereka karena kita punya jasa atau enggak, kita punya kebaikan yang kita tinggalkan atau tidak. Makanya sampai oleh Rasulullah dipun dawuhaken, pokoknya sebagus-bagusnya awakmu sira kabeh itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka yang paling penting adalah ketika kita hidup, ayo siap-siap kita tidak meninggalkan belang. Walaupun toh tubuh kita ini banyak belangnya, panunya, kadasnya, kurapnya, tapi itu nanti tidak kita tinggalkan, digawa mati. Kita juga tidak meninggalkan gading kita. Untune awake dhewe melok dipendem para rawuh. Tapi kita meninggalkan nama kita. Makanya ayo persiapan. Kebaikan apa yang bisa kita berikan? Kebaikan apa, manfaat apa yang bisa kita berikan kepada orang lain? Ayo itu kita berikan kepada orang lain. Simbah Kiai Abdul Jalil diingat sampai sekarang itu karena beliau memiliki kebaikan yang luar biasa. Shallallahu alaihi Muhammad. Beliau memberikan kebaikannya kepada santri-santrinya, kepada masyarakat, kepada murid-muridnya, yang sampai saat ini kita bisa mengenangnya. Ini namanya adalah ihsanuhu ilaina, ihsanuhu ilaihim, kebaikan yang telah diberikan oleh beliau kepada kita, kebaikan yang telah diberikan oleh beliau kepada masyarakat. Ihsan, kebaikan yang harus kita prioritaskan. Mumpung seurip, ayo siang hari ini awake dewek telah diberi mauidhah yang uzma, telah diberi pitutur yang luar biasa oleh Mbah Kiai Abdul Jalil. Haul ini sebenarnya adalah mauidhah untuk kita. Mbah Kiai Abdul Jalil ketika haul yang menghadiri ribuan, jenengan temriki ratusan, di luar sana ada ribuan. Subhanallah. Awake dewek ari wis mati, apakah seperti ini? Pertanyaannya. Mbah Kiai Abdul Jalil seperti ini karena banyak kebaikannya. Sekarang coba kita introspeksi. Sok ari kita wis mati, kalau kita sudah mati, apakah ada yang mendoakan kita? Ayo kita berpikir. Kalau tidak ada kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, terus siapa yang akan mengingat kita? Shallallahu alaihi Muhammad. Maka jangan bosan-bosan untuk memberikan kebaikan kepada siapapun tanpa terkecuali. Berilah kebaikan kepada orang lain. Enak kalau kita punya kebaikan, sampai mati kita pasti akan dikenang. Enggak cuman ketika masih hidup, sampai mati pun juga pasti akan dikenang. Sunan Ampel itu sampai sekarang dikenang, ada haulnya, padahal sudah ratusan tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sampai sekarang dikenang, padahal sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena kebaikan yang telah diberikan. Makanya kebaikan kepada siapapun mari kita berikan kepada orang lain tanpa terkecuali. Insya Allah dengan kebaikan yang telah kita berikan, orang lain pasti akan mengenang kita. Amin.
Jadi al-ihsan itu istilahnya adalah kindness. Kindness is universal language. Jadi kebaikan itu adalah bahasa yang universal, bahasa yang bisa diterima oleh siapa saja. Kindness is language. Kebaikan adalah bahasa which the deaf can hear when the blind can see. Napa artine, Bu? Mbuh, kula nggih mboten ngertos niku. Ari tirose Kang Royani, kindness utawi kebaikan gawe bagus marang wong liyan iku a language, adalah bahasa which the deaf, which niku mausul. Tirose alfiyah niku mausulul asma'il ladil ungsallati wal ya idza masunniya latusbiti, saged dadi naat, saged dadi badal. Which rupane kindness iku the deaf utawi wong kang budek iku can hear, bisa ngrungokake, and the blind lan wong kang wuta iku can see, bisa ningali. Ngeten niki ari mboten tamatan pondok pesantren mboten saged para rawuh. Tepuk tangane mboten napa-napa kok. Jadi dengan kebagusan itu orang yang budek, the deaf, itu can hear, bisa mendengar. And the blind, orang yang buta, itu bisa melihat. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh siapa saja. Siapapun bisa menerima. Maka berikanlah kebaikan kepada siapa saja. Maka ketika kelak nanti kita mati, maka siapapun bisa mengenal kita, siapapun bisa mengingat kita tanpa terkecuali. Doa dari berbagai macam kalangan. Understand? Fahim tum? Masya Allah, Mbah Kiai Abdul Jalil sampai sekarang bisa kita kenang. Mbah Kiai Abdul Jalil wau dipun dawuhaken kalih Pak Kiai Nur Khalis, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawiihim wa fi riwayatin an wa fi qiraatin an masawihim. Orang yang sudah meninggal, yuk kebagusannya tuturkan, ceritakan. Orang yang sudah meninggal pasti punya riwayat, kisah, ceritakan kepada orang lain. Para rawuh, wau sampun dipun dawuhaken bagaimana beliau memiliki satu perjuangan yang luar biasa untuk santrinya, untuk masyarakatnya, untuk negaranya. Mbah Kiai Abdul Jalil, kisahnya dikenang, sejarahnya dikenang. Kula kalih panjenengan sami niki kula matur, kalau kita mendengarkan satu mauidhah, ceramah, terus di dalamnya itu menuturkan tentang kisah-kisah sejarah tentang ulama-ulama kita, niku sae para rawuh. Jadi ketika dalam satu ceramah, Bu, di dalamnya ada kisah, di dalamnya ada cerita, niku sae napa mboten? Sae. Saenya kenapa? Bisa mengantarkan jenengan turu, karena bisa dikatakan sebagai cerita pengantar. Niki sing repot niki jenengan niku melu yo ani. Bukan itu maksud saya. Kalau ada satu ceramah, di dalamnya itu ada satu kisah, di dalamnya ada cerita, itu adalah suatu hal yang bisa membangkitkan semangat kita. Makanya dipun dawuhaken oleh ba'dul hukama bahwa al-hikayat min junudillah yusabbitullahu quluba awliyaihi biha. Ceritanya, kisahnya para aulia, ceritanya, kisahnya para ulama
didhawuhaken ini adalah bagian daripada pasukan-pasukannya Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat hatinya para kekasih-kekasih Allah dengan cerita-cerita para ulama, dengan cerita-cerita para aulia, sehingga ketika mereka mendengarkan ceritanya para ulama, semangat muncul. Ketika mereka mendengarkan cerita perjuangannya para ulama, maka semangatnya, hatinya menggelora kembali. Niki wau sampun dipun dawuhaken kisah tentang Mbah Kiai Abdul Jalil. Insya Allah kita semangat lagi, semangat 45 lagi, sepakat. Kita akan kobarkan dan teruskan perjuangannya Mbah Kiai Abdul Jalil, sepakat. Kita teruskan khidmah beliau kepada masyarakat, sepakat. Kita bangun kembali, ramaikan kembali peninggalan daripada Mbah Kiai Abdul Jalil, sepakat. Alhamdulillah. Pun jelas pun konkret. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat para kekasih-kekasihnya itu dengan memakai kisah-kisah, dengan memakai cerita-cerita. Makanya nyuwun sewu, satu riwayat dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu dawuh, aku iki saweneng lek hadir nanggone acara yang di dalamnya itu ada kisah tentang para ulama. Saweneng aku. Kata tiang Kediri tesih kemutan napa mboten Kiai Muarif. Jadi ngomong sing banget niku pakai mat. Matnya ada mat tobi'i, ada mat jaiz. Kalau seneng sekali itu pakainya saweneng. Kalau tiang Tegal niku ngomongnya pripun? Seneng nemen ngoten. Yang Kediri niku kalau ngomong cilik itu cilik biasa, tapi kalau kecil banget cowili. Gini apa mboten? Yang Kediri niku kalau bilang gede, nggih. Gede banget nggih. Niku nggak usah pakai ziyadah banget atau tambahan banget, nggak ada, tapi langsung taukidnya itu pakai gawedi, cawili, dawur, wendek. Niku sing ndek banget, wendi ngeten niku. Itu kalau orang sana nggih dawa niku bilangnya gimana ya? Duwowo gitu. Itu kalau orang Kediri. Jadi Imam Abu Hanifah niku nate dawuh, aku saweneng kalau hadir dalam satu acara di dalamnya itu dikisahkan tentang para ulama. Kenapa? Karena dengan kisahnya para ulama hatiku jadi bersemangat. Mangkane tenggone Al-Qur'an nggih dipun dawuhaken wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Tenggone Al-Qur'an niku 80% lebih isinya adalah kisah-kisah. Jenengan tingali surat Al-Kahfi, kisah tentang Ashabul Kahfi, kisah tentang Dzulqarnain, kisah tentang Nabi Khidir. Jenengan tingali surat Ali Imran, kisah tentang keluarganya Imran. Jenengan tingali bahkan nama-nama suratnya itu pakai nama-nama para tokoh-tokoh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Yusuf, wonten surat Maryam, gitu nggih, dan lain sebagainya. Ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an saja menguatkan hatinya Rasulullah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Menguatkan hatinya Rasulullah itu dengan memakai kisah perjuangan para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Dan kita mendengarkan kisahnya Mbah Kiai Abdul Jalil, mendengarkan kisahnya para guru-guru kita, maka sudah menjadi satu kewajiban sebagai muridnya. Kalau toh memang hati kita terbuka
pasti kita akan lebih semangat setelah acara ini. Shallu ala Muhammad. Dan ini menggerakkan kita untuk jadi tersambung. Ngeten para rawuh. Wau dipunaturaken kalih Mbah Kiai Nur Khalis bahwasanya bagaimanapun juga kita pasti akan tetap tersambung. Dan beliau Mbah Kiai Abdul Jalil itu tidak mati hakikat di dalam kuburannya. Tapi beliau seperti yang didawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mereka para orang-orang yang berjuang fi sabilillah sejatinya tidak mati di alam kuburnya. Mereka bukan amwata. Saya memaknai secara letterlek amwata. Mereka tidak mati, kata Allah. Bal ahya'un, bahkan mereka itu sebenarnya hidup, dan bahkan mereka mendapatkan rizki kenikmatan dari Allah ketika di alam kuburnya. Para ulama menurut qaul masyhur, kebanyakan ulama menafsirkan tentang kalimat di dalam ayat Qutilu fi sabilillahi amwata, ini bukan hanya teruntukkan mereka-mereka yang mati di medan peperangan karena jihad fi sabilillah. Tidak hanya mereka, tapi siapapun yang berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk para santri, ini semuanya adalah qutilu fi sabilillah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Simbah Kiai, syukran, subhan, masya Allah. Kalau saking kagoke niki Kiai, jadi waktunya saya untuk berhenti, selesai sudah, alhamdulillah. Jadi beliau ini adalah syamsun, sedangkan annasu kawakibu idza tala'atis syams faghabatil kawakib. Beliau adalah matahari dan kita semuanya ini bintang-bintang. Kalau matahari terbit, maka bintang-bintang pasti akan tenggelam, termasuk Reza sendiri pasti akan tenggelam. Biarlah mentari yang bersinar, kita bintang reduplah sedikit. Shallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Saya hanya menafsirkan apa yang dipun dawuhaken oleh Mbah Kiai Nur Khalis tadi dalam sambutannya. Jadi begini para rawuh, ya Allah, beliau Mbah Kiai Abdul Jalil tetap mendampingi kita, sepakat. Mbah Kiai Abdul Jalil tetap mendoakan kita, sepakat. Apapun yang kita perjuangkan, Mbah Kiai Abdul Jalil selalu mendampingi kita, sepakat. Bahkan ketika kita duduk di sini, Mbah Kiai Abdul Jalil melihat kita, mendoakan kita, merestui kita, meridhoi kita, sepakat. Makanya hari anak holim Mbah Kiai Abdul Jalil sing merasa santri khususnya rawuh pada tekan apa teka, insya Allah dapat barokahnya Mbah Kiai Abdul Jalil, sepakat. Sedikit tambahan saking kawulo, kawulan apa kabulo? Hah? Ulo apa ula? Ula dawan apa ula dawa? Dados para rawuh, ini ada di dalam kitab Sirajut Thalibin yang dikarang oleh Mbah Kiai Ihsan Jampes. Jampes niku saking pundi? Kediri. Saya dari mana? Kediri. Kediri lah. Mbah Kiai Ihsan Jampes di dalam kitabnya Sirajut Thalibin menukil kalamnya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Beliau dawuh, i'tina'ul wali ba'da mautihi li'aqaribihi walla'idhina ma'ahu fi hayatihi aksar min i'tina'ihi bihim
fi hayatihi. Kepedulian orang-orang yang sudah meninggal dunia, kepeduliannya kepada santri-santrinya, kepeduliannya kepada keluarganya akan lebih besar bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada mereka ketika beliau masih hidup. Kenapa? Kepedulian Mbah Kiai Abdul Jalil, walaupun toh beliau sampun wafat, tapi kepeduliannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada kita ketika beliau masih hidup. Paham napa mboten Bu? Walak-walik kados ngeten iki. Paham nggih? Dadi ari ana wong wis mati kuwi luwih nemen peduline tinimbang wonge kuwi isih urip. Paham napa mboten ari ngeten iki? Paham. Wis ora usah formal-formal. Wong mati luwih nemen pareke karo awake dhewek. Nggih. Ketika dia masih hidup mungkin ada perbedaan dan juga ada batas jarak dan waktu. Tapi kalau sudah wafat, unlimited person. Yes, dia akan menjadi unlimited person. Tidak ada batas kehadirannya untuk kita, kehadirannya untuk orang-orang yang pernah dekat dengannya. Gus Syafiq nggih. Gus Dabas napa Gus Syafiq? Gus Syafiq, monggo Gus Syafiq. Katuran pinarak di atas panggung. Lanjut. Jadi para rawuh, unlimited person itu dimiliki oleh guru-guru kita yang sudah wafat. Kepeduliannya lebih tinggi, lebih besar ketika beliau masih hidup. Tadi beliau Kiai Nurholis dawuh seakan seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Kalau saya ambil kalam ini, pernah dikatakan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Hilmi Tunahan, salah seorang alim minal ulama dari negara Turki. Beliau pernah dawuh dengan memakai bahasa Turki. Ini kalau saya sampaikan dalam bahasa Turki, panjenengan pasti tidak akan paham, karena saya tidak bisa berbahasa Turki. Makanya saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab, agar sampeyan nggak paham, saya yang paham. Apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Sulaiman Hilmi Tunahan, idza mata alimun faka'annahu sayfun kharaja min girabihi. Kalau ada orang yang alim meninggal dunia, seakan dia seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Kalau dulu sebelum meninggal, dia itu seperti pedang yang masih ada di dalam sarungnya. Sampeyan kalau melihat, panjenengan kalau melihat Kiai Zainal Arifin, Gus Zainal ini jalan bawa pedang, padahal pedangnya masih ada di dalam sarungnya. Kira-kira santri-santri itu pada takut apa enggak? Takut apa mboten? Di tengah-tengah pondok pesantren bawa pedang, jalan pedangnya belum keluar, kira-kira santri wis pada ngadeg kabeh napa mboten? Pada merinding napa mboten? Itu padahal pedangnya masih ada di dalam sarung. Coba kalau pedangnya Kiai Zainal dikeluarkan dari sarungnya, pasti lari semua itu santri-santri itu. Pedang keluar dari sarungnya. Mbah Kiai Abdul Jalil seperti pedang yang keluar dari sarungnya, maka lebih tajam, doanya lebih dahsyat, kepeduliannya lebih hebat. Ini yang kita rasakan. Insya Allah kita yakin, semangat kita sambung selalu dengan Mbah Kiai Abdul Jalil, menjadikan warisan beliau, lembaga pendidikan ini, pondok pesantren ini, insya Allah senantiasa langgeng ila yaumil qiyamah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya lintang yang sudah tenggelam ketika matahari terbit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LC yang telah menyampaikan Maidatul Hasanahnya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Maidatul Hasanah yang kedua oleh Romo Kiai Haji Subhan Makmun, kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad.